tunjukkan videonya. Jadi proses kupu-kupu itu ada berapa macam? Ada 4 macam. Yang pertama coba sebutkan, Nabila. Yang pertama telur, yang kedua ulet, yang ketiga kepompong, yang keempat kupu. Ya betul. Sekarang Rafa ya. Proses terjadinya kupu-kupu itu ada berapa macam, Rafa? Ya, sebutkan. Terus? Ya, apa dulu? Apa dulu? Telur, Ya, ulet, kepompong, kupu. ya betul. Ibu akan menjelaskan bagaimana prosesnya. Jadi, metamorfosis kupu-kupu itu termasuk dalam jenis metamorfosis sempurna atau yang disebut dengan holometabola. Artinya, kupu-kupu mengalami perubahan bentuk yang sangat drastis. Ya kan drastis banget kan? Mulai dari telur, terus ke ulat, kepompong, kupu-kupu, itu kan melalui proses yang panjang, ya kan? Dimulai dari fase telur. Ya. Proses kupu-kupu betina dewasa meletakkan telurnya. Jadi kupu-kupu itu meletakkan telurnya kayak kita melihat telur ini aja, ayam naruh telurnya gitu. Tuh. Hal ini bertujuan untuk melindungi telur dari predator. Apa itu predator? Predator itu kayak pemangsa. Ya, kayak contoh burung kenapa ditaruhnya di tempat-tempat tinggi? Karena kalau ditaruhnya di bawah pasti diambil sama manusia, sama dengan predator. Seperti itu ya. Terus larva itu ular. Ya, fase larva. Setelah telur ini menetas, telur berubah menjadi larva atau ular. Ulat ini tugasnya apa? Tugasnya dia makan sebanyak-banyaknya. Makanan ulat itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Daun. Nah, ya, makanan ulat itu daun. Jadi itu makanan ulat itu daun karena untuk mengisi energi. Kalau kita mengisi energi dengan makan nasi, kalau ulat mengisi energi dengan daun. Tuh. Karena tumbuhnya terus membesar, ulat akan mengalami proses pergantian kulit. Jadi ulat juga ada proses pergantian kulitnya, bukan cuma ular. Beda ya, ulat sama ular. Kalau ular itu kita kadang tahu ya kan proses ganti kulitnya seperti apa. Kalau ulat kita jarang pernah lihat ya kan? Ya. Ulat mengalami pergantian kulit selama 6 kali. Jadi ulat itu ganti kulitnya itu selama 6 kali. Ya. Terus memakan waktu sekitar 2 sampai 3 minggu. Berganti kulitnya. Ya. Terus fase pupa. Tahu fase pupa? Apa tuh pupa? Kepompong. Setelah ulat mencapai ukuran maksimal itu apa? Seginilah minimal. Ulat kan makan terus jadi segini. Nah, habis segini dia nanti berubah. Dia berhenti makan. Kalau udah gede dia mah berhenti makan. Dia mencari tempat aman. Dan si kepompong ini, kalau kepompong kadang kita nemu ya, kadang di daun-daunan. Kenapa dia ada di daun-daunan? Karena dia untuk melindungi diri, mencari tempat yang aman. Nah, itu yang disebut kepompong. Meskipun dari luar tampak diam, kepompong kan kadang ini apa sih? Ini hewan apa sih? Ya kan? Kita nggak tahu kan? Ini hewan apa sih? Nah, itu dia itu luarnya itu dia
dia diam gitu kelihatannya, tapi dalamnya itu lagi proses merubah diri, ya kan, ya merubah bentuk itu seperti ini. Meskipun dari luar tampak diam dan tidak beraktivitas, di dalam kepompong sedang terjadi rekonstruksi tubuh yang masih. Organ-organ ulat yang dihancurkan dan dibentuk kembali menjadi struktur kupu-kupu dewasa seperti sayap, kaki. Tuh, prosesnya itu, proses menjadi kepompong itu, belum menjadi kupu-kupu itu, prosesnya itu memakan waktu sekitar 7 sampai 20 hari. Kalau tadi ulat sebelum jadi kepompong itu prosesnya berapa? 2 sampai 3 minggu. Kalau proses pupa sebelum proses kepompong sebelum menjadi kupu-kupu itu prosesnya ada berapa lama? 6 hari. Itu ya. Sekarang fase terakhir yaitu fase imago atau kupu-kupu dewasa. Kalau kupu-kupu itu menurut kalian cantik nggak? Cantik, kadang warnanya kuning ya kan, warnanya pink ya kan. Nah, kupu-kupu dewasa akan keluar dari cangkangnya. Nah, cangkangnya itu apa? Si kepompong. Nah, si kepompong itu nanti si kupu-kupu ini keluar dari cangkangnya kepompong. Saat pertama kali keluar, sayapnya masih basah karena kan di dalam terus ya kan, jadi masih basah. Terus kusut, masih lemah, belum bisa terbang gitu. Kayak kita ngelihat apa namanya, burung masih kecil itu kan belum bisa terbang ya, masih diajarin sama induknya, sama ibunya ya kan. Tuh. Terus habis itu ada lemah, kupu-kupu akan memompa cairan tubuhnya ke pembuluh darah di sayap agar sayapnya mengembang dan mengering. Setelah sayapnya kuat, kupu-kupu siap terbang untuk mencari makan. Makanan kupu-kupu itu apa? Ada yang tahu nggak? Biasa kupu-kupu kalau ngindap itu di mana? Di mana biasanya? Bunga. Nah, betul. Ya, kupu-kupu itu makanannya itu bunga. Gitu, kayak madunya gitu tuh kan. Bunga kan kadang kan ada madunya gitu ya. Nah, yaitu kupu-kupu itu mencari makan nektar bunga dan mencari pasangan. Jadi nyari pasangan dia juga untuk bereproduksi, untuk kembali membuat telurnya gitu. Nah, proses itu dilakukan secara terus-menerus. Terus sekarang ini adalah proses kupu-kupu sebelum terjadinya kupu-kupu yang indah. Sebelum terjadinya kupu-kupu yang indah, ya kan? Sebelum terjadinya kupu-kupu yang indah, kupu-kupu ini awalnya berubah jadi kupu-kupu ini awalnya apa dulu? Telur. Mana telur? Oh, ini telur. Telur kan. Terus abis telur berubah jadi apa lagi? Ulet. Ulet makannya apa? Daun. Terus abis itu apa? Kepompong. Ya. Kepompong adanya di mana? Pohon. Nah, ya untuk melindungi diri. Terus abis kepompong jadilah kupu-kupu. Kepompong sebelum jadinya kupu-kupu, kepompong sebelum menjadi kupu-kupu prosesnya berapa lama? 6 hari ya. Jadi prosesnya kepompong ke kupu-kupu itu prosesnya berapa? Memakan waktu berapa lama? 6 hari. Kalau prosesnya ulat sebelum menjadi kepompong itu prosesnya berapa lama? 2 hari. 2 sampai 3 3 minggu. Ulangi lagi. Proses
kalian urutin gimana letaknya kupu-kupu itu, gimana prosesnya ulet itu, gimana prosesnya kepompong itu. Ya, udah siap kan ya? Ya, mulai dari Rafa. Rafa maju, jelasin, susun dulu semuanya, susun dulu. Ini ada susunannya. Coba, Rafa susun dulu. Ya, ya betul. Proses terjadinya kupu-kupu itu apa dulu, Rafa? Telur. Telur, terus, Pompong. terus. Kupu-kupu. Ya betul. Sekarang, duduk. Sekarang Nabila, Ibu kasih pertanyaan ya. Sini, maju dulu. Sini. Proses terjadinya kupu-kupu itu apa dulu? Telur. Telur. Terus abis telur, Habis telur, ulat. ulet itu makannya apa? Daun. Daun. Ya, ulet itu makannya dah daun. Abis ulet apa? Habis ulat, pompong. Nah, kepompong. Sebelum jadi kepompong, ulet ini berapa lama ganti jadi kepompong? 2 atau 3 minggu. Nah, betul. 2 sampai 3 minggu untuk menjadi kepompong. Terus, setelah menjadi kepompong, terus jadi apa lagi? Oh, kupu-kupu. Sebelum terjadi kupu-kupu, kepompong ini memakan waktu berapa lama? 6 hari. Iya, betul. Tepuk tangan buat Nabila dan Rafa. Duduk semuanya. Jadi kalian paham ya? Proses terjadinya kupu-kupu. Hal ini terjadi secara terus-menerus. Nanti kupu-kupu
pelajaran ini